Jadi lupa saya record, ini baru direkod. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami banggakan, insya Allah guru inovatif di seluruh Indonesia. Alhamdulillah hari ini kita masuk ke hari kedua pelaksanaan dari pemanfaatan Microsoft Office 365 untuk kegiatan pembelajaran. Jadi ya alhamdulillah saya sudah memanfaatkannya Bapak dan Ibu. Harapannya juga nanti Bapak dan Ibu bisa memanfaatkannya dengan semaksimal mungkin karena banyak fitur-fiturnya yang digratiskan. Nah, bisa kita manfaatkan untuk kegiatan pembelajaran. Karena kalau Microsoft Office 365 ini Bapak Ibu, kalau di luar dari pendidikan itu dijual kalau tidak salah sekitar 900 ribuan satu akun. Artinya yang ekstensi misalnya seperti kita kan @guruinovatif.com. Nah, akun itu kalau dijual di pasaran, kalau kita lihat di marketplace katakanlah di di Shopee atau di Tokopedia itu harganya sekitar 900 ribuan. Nah, alhamdulillah kita dapat gratis selama lamanya. Bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran, alhamdulillah. Baik Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini, malam ini kita akan membahas tentang OneDrive dan form, Office form untuk membuat soal, membuat angket dan sebagainya. Kita mulai saja dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan malam ini kita mulai, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh trainer bisa mudah dipahami dan bisa nantinya diterapkan, dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu semua. Amin. Oke, saya mulai Bapak dan Ibu. Saya akan share screen. Nah, ini Bapak dan Ibu. Mana ini? Nah, ini dia. Alhamdulillah kita diberikan fasilitas berupa penyimpanan cloud oleh Microsoft itu 5 tera Bapak Ibu, atau 5.000 giga ya, Ibu. Jadi sekitar 5.120 giga. Jadi 5 tera. Harddisk saya ini saja ukurannya 1 tera. Jadi udah sangat besar sekali ini untuk pendidikan. Ini belum ada terlihat sedikit pun terpakai, padahal sudah terpakai berapa? Mungkin 100-an mega. Jadi ya belum terasa karena kapasitas yang cukup besar. Bagaimana untuk mengetahui kapasitas ini, Bapak Ibu? Ketika kita membuka OneDrive, ya, jadi Bapak Ibu nanti pakai akunnya sendiri, buka OneDrive-nya. Nah, ini sudah banyak folder saya isi, banyak banget Bapak Ibu. Jadi masih belum terasa. Nah, untuk mengetahui kapasitas tadi itu sisa berapa, ada banyak cara. Cara paling cepat dan sederhana itu cukup diganti nih Bapak Ibu. OneDrive-nya ini. Nah, OneDrive ini diganti dengan Store Man. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Store Man diganti, di enter. Nah, muncullah ini kapasitasnya. Kita udah lihat, oh dokumen kita yang paling banyak. Itu sudah 7 giga saya pakai. Wah, sudah balik juga saya pakai ini, 7 giga. Tapi di sini belum terasa karena ini 5 tera, atau 5.000 giga, 7 giga mah nggak ada apa-apanya. Kalau yang Google Drive itu kan 13 giga. Punya saya udah merah banget itu. Kalau di sini ya karena baru ya, saya dapat ini bulan Juli kemarin, jadi ya baru terisi 7 giga. Ya alhamdulillah, ini fasilitas yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Jadi mau masukkan foto-foto keluarga, video di sini udah
nggak khawatir kepenuhan Bapak Ibu. Nah, adapun ya mungkin Bapak Ibu sudah mahir. Misalnya di sini ada menu-menunya ya. Di atas ini ada menu new. Ini kita mau bikin folder kah atau bikin Word langsung di sini dan seterusnya. Nah, ini yang langsung atau kita mau upload tadi misalnya kita punya file di laptop. Nah, kita cukup upload mau berupa file uploadnya atau berupa folder. Bisa berupa file itu per file, kalau folder langsung satu folder langsung kita masukkan ke dalam sini. Jadi ini fasilitasnya. Ada sinkronisasi, mau disinkronkan otomatis dan seterusnya. Ini ada share, mana yang mau di-share dengan teman kita sesama akun guru inovatif. Nah, ini saya contohkan. Nah ini ada yang saya share ini. Ini tandanya berarti file ini saya share. Ini juga saya share. Nah, ada beberapa teman yang saya share di sini. File-file ini saya share. Artinya siapapun nanti yang saya berikan link ini, ya dia bisa mengakses ini. Jadi ya mirip seperti tetangga sebelah lah. Gitu. Jadi ada banyak sekali di sini menu-menunya. Ya mirip. Nah, ini mau ditampilkan bagaimana, detail dan seterusnya, atau mau seperti ini dan seterusnya. Ini yang terakhir kita gunakan di drive ini, OneDrive ini apa tuh akan muncul di sini. Itu sedikit pendahuluan tentang OneDrive. Jadi ini loadingnya lambat, Pak Ibu. Ini yang share juga bisa muncul apa saja yang sudah kita sharekan. Nah, ini yang sudah kita share. Ada teman yang mau share dengan saya juga demikian akan muncul di sini. Sambil saya jelaskan, jika ada yang ingin langsung ditanyakan, ditanyakan saja Bapak Ibu. Jadi kita diskusi interaktif saja. Artinya ya kalau khawatirnya kalau angkat tangan dulu, khawatir saya nanti nggak kelihatan. Karena Bu Trisnawati yang ingin bertanya, Pak. Oh iya boleh. Silakan Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dayat, kalau mau tadi share yang saya lihat tadi, saya coba nih share file. Itu berarti di file kita ada klik share langsung atau pakai, kalau biasanya kalau di Google itu kan share link. Kalau di sini share-nya langsung klik kanan share itu kah? Ya diklik dulu foldernya. Ya, kalau saya coba langsung klik share itu muncul ke email ya. Memang seperti itu. Gimana Bu? Kalau ada copy, di bawahnya ada copy link ya. Kalau copy link ini itu dia hanya bisa misalkan mendownload atau apa gitu. Gitu. Kalau mau berbagi itu kan nanti kita berikan akses ke mereka. Nah nih, dia nanti mau bisa melihat saja kah? Kalau ini kan view, jadi dia cuma bisa lihat aja. Nah di sini nanti ada pilihan allow editing. Nah ini nanti dia bisa mengedit, bisa menambah, bisa mengurangi, bisa menghapus bahkan. Ini allow editing. Kalau pakai share link tadi tuh. Iya. Ya sebenarnya sama juga ini sudah. Jadi boleh misalkan dibuka ininya. Nah, kemudian share ini. Nah, ini kan satu ini folder yang di share. Sebenarnya langkahnya mirip juga. Nah ini apakah semua, artinya kalau yang ini itu meskipun bukan guru inovatif dia bisa mengakses. Kalau yang ini hanya yang ekstensi guru inovatif saja yang bisa mengakses folder yang akan kita share. Ya, kalau yang ini semua bisa. Semua bisa. Nah, editing mau diberi password, artinya orang tertentu saja yang kita beri password yang bisa juga bisa. Ya. Terima kasih Pak ya. Iya, dilanjut. Oke, ada lagi?
Bu Desi mungkin? OneDrive ini. Boleh Pak bertanya? Iya, iya Bu, silakan. OneDrive ini tempat penyimpanan data ya. Selama ini kan kalau biasa menyimpan data itu dia di saya biasanya menyimpan di di Drive. Nah, Google Drive ini juga kalau dibuka kan dia mesti OneDrive ini apa saya sempat dengar-dengar katanya bisa off. Gimana putus-putus ya? Di saya putus-putus ini. Kayaknya mungkin internet saya mungkin yang kurang bagus ini. Gimana Bu? Minta tolong diulang lagi. Jadi OneDrive ini Ini kan saya biasanya pakai Google Drive. Google Drive, oke. Google Drive ini pasti online dia Pak. Perbedaannya iya. gitu, perbedaannya antara Google Drive dengan Oh, perbedaannya. Ya memang namanya penyimpanan di awan itu ya idealnya online Bu. Jadi kita bisa mengakses OneDrive ini ketika online. Memang ya sama persis. Ya, memang seperti itu sistemnya. Jadi ya kita pas online kita bisa upload. Karena saya contohkan lagi, misalkan ini folder yang ingin saya upload ini, tinggal diunggah, nanti akan ada seperti tanda apa ya, seperti signal gitu dia mana nih, loadingnya lambat kayaknya. Bahwa dia baru saja dimasukkan. Mana dia? Apa di refresh lagi? Nggak bisa diklik. Cek. Ya Bapak Ibu, jadi ya mirip seperti penyimpanan di sebelah. Itu kurang lebih sama, cara-caranya juga sama, mirip. Bisa diklik sudah. Jadi atasnya bisa diklik. Jadi yang bertanya Ibu siapa Pak atas nama Ibu? Jadi Ibu ada satu perbedaan atau sebenarnya banyak sih perbedaannya dengan Google Drive Ibu. Jadi di OneDrive ini selain untuk penyimpanan, di situ kita juga bisa langsung menambah untuk file. Nah, sepertinya Pak Idat ada kendala jaringan terkeluar. Saya buka untuk OneDrive saya. Oke, sebentar, OneDrive. Kita buka OneDrive. Maaf tadi. Ya, jadi ini Ibu, selain kita bisa mengupload berbagai file atau foto atau apapun ke dalam OneDrive ini, kita bisa menambahkan secara langsung formulir, Word, atau yang lain ini. Ada menu new di sini, Bapak Ibu. Nah, ini kita lihat menu new. Berwarna biru ya di pojok kiri. Sudah nampak Bapak Ibu?
Kemudian, nah ini misalkan kita klik, nah ini bisa langsung kita klik Word dokumen, Excel workbook, kemudian PPT, Excel langsung di situ, Bapak Ibu. Kemudian selain itu, OneDrive ini juga sama seperti Google Drive, dia di Play Store juga bisa kita download. Jadi di HP kita nanti bisa, misalnya kita mau memindahkan file-file kita di HP, bisa langsung. Gitu. Namanya di Play Store juga OneDrive, Bapak Ibu. Kalau misalnya mau mendownload aplikasi. Gitu. Nah, ini misalnya kita langsung klik filenya, di situ kita bisa menulis secara online secara langsung lewat OneDrive. Bu Santi, mungkin saya bisa contohkan untuk yang di HP nih kayaknya. Iya, silakan, Pak. Saya share screen dulu ya. Nah, sudah tampil Bapak Ibu? Sudah tampil Bu Santi? Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, Sudah. sebagai tampilan, nah ini adalah OneDrive yang di tengah itu Bapak Ibu ya. Jadi tim dan seterusnya ini sudah saya install, jadi sudah bisa diinstal di di HP. Versi Android ada, barangkali juga versi ininya juga ada tadi. App Store-nya. Nah ini Bapak Ibu, jadi ya file-file di HP kita kalau mau langsung dimasukkan di sini juga bisa. Artinya ya langsung saja di-upload di sini. Tambah, nah mau buat folder unggah, atau mau buat folder dulu pakai nama apa gitu misalnya. Kita unggah, nah, apa yang mau kita unggah ini, Bapak Ibu. Nah ini foldernya ada karuan nih Bapak. Ini udah tinggal kita klik, kita akan upload. Jadi semudah itu juga Bapak Ibu. Ya, demikian Bu Santi, sekedar penjelasan untuk di HP. Bapak Ibu ada pertanyaan lagi mungkin. Kalau ada yang HP-nya sudah mendownload file manager, itu juga bisa Bapak Ibu. Jadi misalnya tidak mendownload OneDrive, bisa lewat file manager. Jadi, misalnya nih saya contohkan ya Bapak Ibu. Belum muncul ya Pak. Nah, ini saya sudah punya, biasanya di HP kita kan punya file manager. Nah, ini biasanya ada cloud. Dari berbagai penyimpanan kita, ada di pojok kiri bawah di HP kita itu cloud. Nah, di situ biasanya kan Google Drive kita sinkronkan di situ. Nanti bisa tambahkan lokasi cloud ini Bapak Ibu. Nah, tinggal klik yang OneDrive. OneDrive sudah nanti tertaut di situ di HP kita. Misalkan tidak download aplikasi. Jadi sangat mudah dan menawarkan banyak kemudahan ini untuk Microsoft Office 365. Nah, tinggal kita klik OneDrive, kita masukkan akun kita dan password kita. Semua nanti sama di sini. Nah, muncul semua nanti folder-folder yang sudah kita unggah. Sama dengan di aplikasi. Gitu. Misalkan tidak mendownload aplikasi bisa lewat cloud-nya File Manager. File Manager ini juga bagian dari Microsoft Office, Bapak Ibu. Begitu. Mungkin ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu. Nah, kalau di sini bisa nampak, Bapak Ibu, di HP ini nampak berapa? Nah, ini 5,5 terabyte kosong di pojok kanan atas ini.
Ya, bisa di zoom ini. Nah, pojok kanan atas HP saya, di samping gambar awan ada tertulis 5,5 TB kosong. Nah, bisa terlihat kapasitas memori. Iya, silahkan Bu. Iya, Bu. Kedengaran? Iya, Bu. Maaf, saya salah telat bergabung. Jadi ingin menanyakan terkait ada 2 pertanyaan. Yang pertama, untuk login ke akun OneDrive itu, apa harus menggunakan email yang Guru Inovatif ini, atau boleh akun Gmail atau akun yang .com biasa? Yang kedua, pertanyaan yang kedua, tadi kan saya juga udah cek di HP saya yang file manager. Mungkin kalau HP yang bahasa Indonesia di situ tulisannya penyimpanan awan kali ya. Jadi apakah sama yang penyimpanan awan yang di dalam file manager itu dengan yang OneDrive yang tadi kita bahas? Itu aja, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, saya mencoba menjawab untuk yang pertama tadi. Jadi memang khusus akun Microsoft Office 365, Ibu. Jadi kalau Google memiliki Google Drive, kalau Microsoft Office 365 punya OneDrive. Begitu. Jadi yang bisa login di situ hanya akun dengan bukan hanya Guru Inovatif saja, semua organisasi yang sudah tergabung di Microsoft Office 365 bisa. Pertama itu, kedua outlook.com itu juga bisa. Kemudian yang ketiga Hotmail juga bisa, Ibu. Kalau saya tunjukkan punya saya salah satunya juga Hotmail. Mohon maaf ini saya tunjukkan organisasi lain selain Guru Inovatif juga. Jadi saya dari IGI sama Sultra Cerdas kebetulan juga mendapatkan akun yang sama. Kemudian Hotmail saya juga punya. Sama-sama bisa semua, Bu, dipakai di sini. Tapi kalau Gmail, Hotmail, mohon maaf, Gmail, Yahoo itu beda lagi. Kalau Gmail kan pakainya Google Drive. Nah, saya perlihatkan di sini ya, Bu. Di atas ada Google Drive, yang di bawah adalah OneDrive. Itu beda akun. Jadi yang OneDrive miliknya Microsoft 365, kalau Google Drive miliknya Google. Itu. Kalau untuk pertanyaan yang kedua tadi, oh ya, penyimpanan awan sama, Ibu. Jadi kalau di kita bahasa Inggris itu cloud, bisa juga dengan nama lain penyimpanan awan. Klik aja di penyimpanan awan itu. Gambarnya kalau awan biru seperti ini sama, Bu. Tinggal klik aja. Kalau penyimpanan awan di file manager bukan hanya khusus untuk OneDrive saja. Jadi kalau di sini kita klik tambahkan lokasi cloud, di situ bisa untuk Dropbox, Google Drive, OneDrive, Box, Yandex. Cuman di sini kami utamakan untuk OneDrive-nya ya, Bu. Gitu. Nah, tinggal aja nanti diklik itu OneDrive kita, terus masukkan email kita. Nah, itu nanti sudah tinggal masuk ke akun kita, Bapak Ibu. Ada lagi mungkin, Ibu? Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi berikut. Ya, Kedua. Bu. Silakan. Nah, ini saya kan masuk tadi. Ya, sepertinya nggak ada pertanyaan lagi. Ya, lanjut ke kedua ya, Pak. Oke, kita lanjut ke form. Saya handle dulu, Bu, ya. Nanti. Siap. Mumpung belum ada trouble. Mudah-mudahan nggak ada trouble. Ya, Bapak dan Ibu, saya share screen dulu. Kita lanjut ke... Agak putus-putus, Pak Hidayat. Oh, berarti signalnya ini tidak beres ini. Ya, dimaklumi sajalah. Oke, kita masuk ke form. Form itu yang ini, Bapak Ibu ya. F. Simbolnya F seperti ini.
Kalau kita ke tampilan depan office.com itu, kan ada nih sidebar yang sebelah kiri, itu ada F, nah ini adalah form. Ini kita klik. Nah, apa fungsinya form ini? Nah, dia bisa untuk membuat kuis atau ulangan, atau bisa juga bikin formulir, Bapak Ibu. Jadi ada dua. Malam ini kita akan coba bahas dua-duanya. Kita akan coba bikin formulir lah dulu. Misalkan kita mau mendata siswa kita tentang pelajaran kita bikin kuesioner seperti itu Bapak Ibu. Misalkan selama pandemi lah ya, apa namanya, respon seperti ini. Jika mau diberi apa namanya deskripsi ya boleh juga. Ini masih judulnya ini depan. Judul depannya nih, respon siswa selama pandemi. Kita tambahkan pertanyaannya. Mau berupa pilihan, teks, atau penilaian, kita akan bahas satu Bu ya. Oke, ini pertanyaan dulu. Misalkan pembelajaran di rumah menggunakan, nah misalnya kita mau mengetahui si siswa itu pakai wifi kah atau paket data kah. Ini kita ya mirip seperti yang tetangga sebelah lah ya. Jadi harus diisi ya. Berarti ya wajib diisi. Kalau di skip nanti nggak bisa terkirim gitu ya. Kalau mau diconteng jawaban ganda, artinya dia bisa memilih dua-duanya. Nanti dia bisa jawab wifi dan pakai data. Kalau tidak diaktifkan ya harus salah satunya saja. Yang dominan yang mana? Itu ya, ini yang versi pertama tadi, yang pilihan. Kita coba yang teks. Nah, teks ini nanti dia ya berupa jawaban. Jawaban pendek, ada versi jawaban panjang. Nah, terserah Bapak dan Ibu. Ceritakan pengalamanmu selama belajar di rumah. Kita minta jawaban panjang misalkan. Nanti dia akan bercerita di sini, mengetik, atau kalau pakai HP itu kan bisa juga recording apa, nanti auto text, jadi suara akan berubah ke teks, itu juga bisa dia untuk menjawab. Ini wajib diisi dan seterusnya. Tambahkan baru lagi penilaian. Nah, penilaian ini misalnya bagaimana pelajaran yang telah dilaksanakan sekolah. Jadi bisa memberi bintang. Bintangnya bisa 5, bisa 10. Nah, ini kan rentang nanti. Atau simbolnya mau diganti nomor juga bisa. Artinya ini rendah nilainya, 10 tinggi. Kalau ini kan nanti kalau dicontreng, ini ikut contreng semua, berwarna semua. Jika di sini berarti yang ini saja yang berwarna, artinya dia nilainya 4. Kalau di sini berarti nilainya 10 dan seterusnya. Berikutnya ada tanggal, misalnya tanggal saat ini, nah dia mengisinya tanggal berapa gitu, mengisi kuesioner ini gitu. Dan ini juga bisa misalkan kita pengen yang bintang ini terakhir aja, kita mau edit ya bikin terakhir ya, kita tinggal geser sini, nah dia jadi nomor 4, yang tanggal saat mengisi jadi nomor 3 dan seterusnya. Mau kita naikkan di awal juga bisa, nah jadi pertama. Diduplikasi juga bisa Bapak Ibu. Nah, kita lihat karena belum ada respon, ya, belum bisa karena belum dibagikan. Nanti akan saya coba bagikan. Nanti Bapak Ibu bisa kasih respon ya, sekedar-kedarnya lah buat latihan saja. Ini
Mau skala record juga bisa, atau kita minta sesuai itu mengunggah file juga bisa. Oke, misalkan kirimkan fotomu saat belajar di daring. Nah, berapa batas ukuran filenya? Nah, karena kita satu file, maksudnya satu file ini ya Bapak Ibu, satu file ini. Mau 1 giga juga nggak apa-apa. Atau masih ada 5000 giga. Ini Bapak Ibu. Mau model tambahkan lagi skala Likert. Nah, ini ada pertanyaan 1, opsi dan seterusnya. Ini biasanya kuesioner itu ya, apa namanya, PK, bimbingan konseling itu. Saya nggak punya ide, jadi nggak usah buat ini. Daripada ngeblank. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ini atau mau diganti dulu judulnya. Ya betul aja. Silakan diisi sesuai dengan kegiatan kalian. Nah, saya akan, ini bisa diganti tema juga Bapak Ibu ya. Nah, mau diganti, diberi tema tampilan dasarnya. Nah, perhatiin jauh. Nah, ini kalau mau melihat nanti tampilannya seperti ini. Nah, dia bisa mengunggah file. Ini versi komputer, versi seluler begini. Tinggal kirim kembali. Oke, itu coba kita bagikan Bapak Ibu ya. Nah, ini setting. Oh, karena ada aktif. Ya coba saya bagikan dulu lah ya. Saya salin, saya taruh di chat Bapak Ibu. Di chat, silakan dicek. Ini saya paste di sini linknya. Nah, bisa diisi Bapak Ibu. Nanti kita akan mau lihat responnya Bapak Ibu di sini. Nah, silakan diisi dulu Bapak Ibu. Seadanya saja, untuk latihan saja kok. Linknya tadi ada di chat. Sambil jika ada yang ingin bertanya Bapak Ibu silakan di on-kan saja mic-nya, langsung bertanya. Mau nanya Pak. Ya silakan Bu. Untuk formulir ini, apakah bisa siswa mengisi beberapa kali atau memang bisa dibatasi 1 kali pengisian? Oke. Jadi untuk form ini sebenarnya bisa kita batasi. Ini 1 respon per orang. Ini bisa kita batasin. Tidak juga tidak apa-apanya, ya bisa berkali-kali, ya bisa kita batasi, bisa tidak. Itu aja kan tadi ya. Iya Bu, itu aja. Atau ada lagi tadi? Ya. Maksudnya gini, pada saat saya mengisi, apakah nanti saya bisa mengisi lagi gitu loh? Oh iya, ya ini tadi. Ketika kita klik, maka dia ya tidak bisa lagi mengisi. Artinya 1 respon saja. Per akun itu 1 respon. Ketika tidak kita batasi, ya dia bisa berkali-kali. Ya. Kalau misalnya mengedit tanggapan bisa nggak? Misalnya mungkin mirip ya dengan formulir pengisian pendaftaran seminar mungkin ya. Jadi, iya paham. Yang lama kan bisa edit tanggapan, misalnya mengedit jawaban. Apakah yang ini bisa diedit atau tidak gitu? Sepertinya nggak bisa karena sekali terkirim ya sudah, nanti dia kirim lagi aja lagi gitu solusinya, nggak bisa diedit. Ketika terkirim dia langsung tersimpan di respons ini. Ini coba saya refresh dulu ya Bapak Ibu, sudah ada respon apa belum tadi ya? Oh belum ada yang respon ini.
Ya lanjut Bapak Ibu, ada yang mau tanyakan lagi? Ini untuk formulir. Jadi tadi kita bagikan, bisa kita embed, bisa kita linknya, atau ini misalnya kita sesama ini apa guru, bagi dong itu formulirnya. Nah ini aja kita berikan ke mereka. Jadi mereka bisa menduplikasi. Nah, jadi bisa format yang sudah ada itu ya sama persis, nanti tinggal diedit apa-apanya, mau ditambah mau dikurangin. Nah, ini yang kita bagikan ketika dia mau kita berikan yang serupa ini. Atau untuk berkolaborasi misalnya saya perlu data dari seluruh apa ya, data sekolah saya dengan data sekolah Bapak dan Ibu. Nah, jadi nanti yang ini saja bisa, nanti kita bisa berkolaborasi melihat responnya gitu. Bisa ngedit juga bersama. Kalau ini dia hanya bisa menduplikasi. Nah, saya contohkan ya Bapak Ibu, ini saya copy, kemudian nanti teman kita yang kita bagikan link tersebut, dia akan membuka, nanti tampilannya seperti belumnya. Sambil menunggu Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Kayaknya memang internetnya ini yang naik turun. Ya Bapak Ibu, atau kita lanjut dulu ke, oh ini sudah ada respon nih. Nah jadi tampilannya seperti ini responnya Bapak Ibu. Oh lambatnya. Nah, respon ini bisa kita unduh. Nah, di sini kita klik ini, maka nanti dia akan mengunduh, terdownload hasil responnya. Di sini tadi jaringannya lagi kembang kempis nih. Ya, harap dimaklumi Ibu. Oke, kita lanjut lagi saja. Ini untuk form yang formulir ya Bapak Ibu. Nah, menggunakan WiFi, tanggapannya, pengalaman sama asik dan seterusnya, ini kita bisa lihat. Nah, nih. Nah, sudah mengirimkan foto juga nih. Nah, dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke quiz. Nanti kalau ada yang bertanya di formulir ya, enggak apa-apa kita review lagi Bapak Ibu. Karena mirip-mirip saja ini. Quiz dan formulir mirip-mirip saja. Ini Ibu Rim pun mau bertanya dulu Pak. Oh ya, silakan Ibu. Bapak ya, Bapak Rim pun. Bapak. Oh ya Bapak. Nah. Oke, terima kasih Pak Sabari. Saya mau nanya, apakah di formulir itu kita bisa menginkludkan untuk penulisan tabel? Maksudnya penulisan tabel gimana? Oh, LKS gitu kan? LKPD Iya, gitu. Atau mungkin yang di kuis nanti, kira-kira yang di kuis ini bisa nggak kita membuat soal bentuk tabel? Kira-kira seperti itulah Pak. Saya sih tidak pernah buat, jadi belum ada bayangan gimana ya. Nah, kuis ini kan ini Bapak Ibu, karena kuis dan apa namanya formulir itu berbeda tipis saja, berbeda tipis. Nah, kalau untuk tabel itu yang bisa tadi itu ya skala ini Pak, skala Likert ini tadi, tapi ya dia hanya berupa klik yang mana gitu. Jadi misalnya kan ini baik, sangat baik, biasa saja. Nah, biasanya skala Likert kan gitu pertanyaannya, nanti dia pilih gitu kan. Yang seperti ini kalau skala Likert. Kalau tabel mungkin tidak bisa Pak untuk di form ini. Oh itu nanti bisa di ini Pak. Di OneNote nanti bisa itu di OneNote. Mungkin menambahkan Pak. Ya gimana Bu Santi, gimana? Memang untuk formulir online ini kelemahannya itu, jadi memang belum bisa kita membuat tabel langsung, atau mungkin apa ya, kalau matematika mungkin butuh menggambar langsung di situ tidak bisa.
Tapi kita akali, Pak. Jadi kita nanti sudah ada file dulu, kita screenshot, kemudian kita masukkan di situ. Karena gambar bisa dimasukkan. Gambar, video itu bisa dimasukkan. Gitu, Pak. Berarti kalau langsung Di kita misalnya ada soal dalam bentuk tabel masih tetap dengan jalan di screenshot ya, atau di Iya, betul. di pen pool itu. Nggak Iya, bisa betul. langsung ya. Betul. Oke Pak, terima kasih Bu. Ya, Pak, untuk di OneNote itu nanti kita akan coba belajar sedikit OneNote besok insya Allah. Itu kita bisa sertakan LKPD. Nanti per siswa atau per kelompok kita bisa untuk mengerjakan LKPD itu dia langsung mengisi di tabel-tabel itu. Jadi bisa, tapi bukan di form ini, bukan versi form. Nanti di OneNote di besok insya Allah kita bahasnya. Tolong diingatkan besok ya Pak. Jadi Oke Pak, thank you Pak. ya, ini langsung bisa kita beri poin juga Bapak Ibu untuk kuis ya. Bedanya itu apa namanya? Yang kuis ini, pertanyaan ini dengan formulir ya, di sini ada skornya. Misalkan satu ini 10 lah, enggak apa-apa. Yang ini misalkan kita beri juga 10. Pertanyaannya misalnya nah, untuk perbedaan lebih jauhnya Bapak Ibu itu ada di sini matematika. Coba saya bukakan yang ini udah tampil Bapak Ibu. Yang tadi duplikasi nih. Jadi teman kita yang kita beri link untuk duplikasi nanti tampilnya begini. Dia tinggal klik, maka dia akan bisa menduplikasi form ini atau kuis yang sudah kita buat. Jadi duplikasi, maka dia bisa memiliki seperti yang kita punya. Tetapi nanti responnya ya masing-masing ke akun masing-masing Bapak Ibu. Dia hanya menduplikasi saja. Ini yang tadi yang share yang duplikasi. Tadi saya mau jelaskan tadi adalah, nah ini, bukan, mana tadi ya? Nah ini, ketika di sini Bapak Ibu, ini tidak ada opsi matematikanya karena kan ini pertanyaan. Drop down ada. Drop down itu misalnya gini Bapak Ibu, saya biasanya pakai yang drop down itu misalnya ya saya tambah baru pilihan itu nama, misalkan nama siswa ini katakanlah Abdullah, ini ya yang tambah lagi katakanlah Jainal. Nah ini kita bisa ubah menjadi drop down. Nah drop down ya sudah tahu mungkin Bapak Ibu ya. Jadi nanti dia akan ada satu apa ya ini pilihan ini, nanti dia bisa pilih namanya dia sendiri, nama siswa. Biasanya saya begitu ketika bikin absen harian. Nanti namanya dia tinggal klik. Ini bisa kita copy paste dari Excel Bapak Ibu. Jadi misalkan ya saya bukakan file data peserta nih, mudah-mudahan nggak ngeblank nih. Saya contohkan ini misalkan nama siswa. Nah jadi apa namanya? Kita perlu ngetik satu-satu Bapak Ibu. Ini saya ambilkan dari Excel. Nah ini Bapak Ibu, copy paste langsung nama siswa. Nah yang ini tadi bukan, kita delete aja. Nah ini drop down. Jadi kan kalau opsi bukan drop down ini kan panjang banget satu kelas ini Bapak Ibu. Jadi dibikin drop down aja, nanti siswa tinggal pilih aja. Sehingga nanti responnya kelihatan, nama si A, si B, si C itu kelihatan. Nah seperti ini. Oh si ini hari ini hadir. Nah, pelajaran matematika hadir, pelajaran apa kelihatan Bapak Ibu. Jadi bisa bikin daftar hadir harian. Kalau saya buatnya begitu. Nah ini tadi. Jadi drop down. Nah ini nama Anda siapa? Nanti dia bisa klik. Ada respon.
Itu Bapak Ibu untuk pertanyaan versi yang pertanyaan. Untuk yang ini kuis atau soal itu tadi ada opsinya adalah matematika. Kita coba Bapak Ibu ya. Yang bagaimana sih matematika itu? Misalnya gini Bapak Ibu. Nah, 4 X kuadrat kurang 5 4 kuadrat ya. Pak, bisa diulangi kah? Kembali ke tadi awal yang memulai matematikanya. Oh, oke. Ya, Jadi ya. tadi ketika kita buat soal baru muncul itu pertanyaan. Nah, ini Bapak Ibu nanti di sini di bawah sini ya, di bawah sini itu ada versi matematika. Mau diberi subjudul boleh, tidak juga tidak apa-apa. Nah, versi matematika misalkan harusnya ada subjudulnya. Misalnya selesaikan persamaan berikut gitu ya. Oh, hasil dari gitu ya. Hasil dari persamaan berikut adalah titik. Nah, tulis persamaannya di sini misalkan apa ya? 2x ditambah gitu ya, Bu ya. Tambah 5 apa ya? 5x kuadrat gini lah ya. Sama dengan 6 misalnya ya. Ini 5 kuadrat ya, 5x kuadrat. 5x kurang x. Oh iya. Maaf Pak, untuk memunculkan tadi itu di mana? Memunculkan matematikanya itu? Otomatis di sini tadi. Ketika kita pilih opsi matematika, nah maka di sini kita akan bisa langsung ketika klik ini akan muncul sendiri otomatis. Ini Ya, mau saya ganti. sudah ketemu. Ya. Nah, ini 5x kuadrat gini ya sama dengan 6. Nah, woi, soalnya susah banget ini SMA nih. Jadi Bapak Ibu, nah ini kelebihannya di pertanyaan ini udah ada kunci jawabannya Bapak Ibu. Jadi kunci jawabannya tuh ini nanti. Saya bikin soal sembarang aja ada kunci jawabannya sudah nih. Nah, kita disarankan untuk opsi berikutnya kita beri ini. Nah, ada 4. Manakah yang benar gitu. Nah, ini udah ada kuncinya nih. Jawaban tepat. Pak Kadi ingin bertanya, silakan Pak. Oh ya, silakan. Pak Kadi. Belum Bu, belum nanti. Oh, belum. Iya. Nah, jadi matematika seperti ini. Bapak Ibu, ini kita ganti misalnya ya. Tadi tuh rumit banget ini. Berapa ya? Singkatannya ini sih. Ini x kuadrat saja Bang. Nah, coba kita x kuadrat saja. Nah, jawabannya lebih simpel nih. Akar 7 minus 1. Nah, ini kunci jawabannya Bapak Ibu. Mana dia? Nah, ini kunci jawabannya. Ini kita hapus. Ini kan yang tadi tuh, tanya yang tadi. Nah, kita hapus. Inilah kunci jawabannya. Terus nggak usah ngitung Bapak Ibu. Udah dibantuin sama ini kuis. Untuk yang matematika saja ya Bapak Ibu. Nah, yang lain enggak. Nah, ini mau kita pilih opsi lainnya udah disediain atau mau kita ketik sendiri juga bisa. Kan akar 7 minus 2, nah, kita bikin seperti itu juga bisa. Kita copy aja nanti. Salin. Akan opsi. Ini kita ganti. Nah, yang ini kan nggak benar nih. Jawaban tepat tadi yang ini. Nah, yang ini nggak tepat. Jadi seperti ini bisa di copy paste, dimirip-miripin gitu ya, karena matematika kan gitu. Bedain angka belakangnya atau akarnya dihilangin dan seterusnya. Ini harus diisi. Kelebihannya yang kuis ini ya seperti ini. Dia ada opsi matematikanya. Percabangan ini misalkan setelah nomor ini nanti dia ke halaman berikutnya gitu ya Ibu. Opsi acak, ya dia akan teracak.
Jadi ABC-nya teracak nih, opsinya acak. Ini belum ada ini. Belum selesai soalnya. Versi nah, gitu Ibu. Log 2x kok gitu. Salah ya. Mana ya log 10 gitu ya kalau nggak salah ya. X gitu lah. Saya nggak paham juga. Oh ini kunci jawabannya. Ya pokoknya gitulah Bapak Ibu. Jadi khusus untuk matematika ada nilai lebih. Untuk pelajaran lain-lain ya sementara nggak usah iri dulu insya Allah. Nanti mudah-mudahan bisa langsung diberikan fitur tambahan lagi. Itu, nah ini juga sama kalau kita mau bagikan, Ibu ya. Kita mau bagikan yang hanya punya akun atau kan siswa kita ini belum ada akun Office 365. Nah ini aja nih yang dipilih. Siapapun yang memiliki tautan dapat merespon. Jadi soal ini tadi bisa dikerjakan oleh orang lain yang tidak punya akun. Nih, tinggal kita salin, bagikan linknya, atau khusus yang di organisasi. Jadi misalnya gini, Ibu, kita di sekolah itu membuatkan akun seluruh siswa. Nah, itu namanya istilahnya deploy. Nanti kita bikinkan akun seluruh siswa sehingga punya akun guru inovatif. Nah, jadi kita bisa gunakan yang ini. Hanya di organisasi saya. Nah, kita masuknya bukan yang pakai guru inovatif, tapi pakai yang akun yang sekolah. Nah, nanti kan biasanya sekolah itu kan misalkan SMPN 4 Samarinda misalkan hidayat@smpn4samarinda.sch.id. Nah, biasanya akun sekolah kan seperti itu. Nah, kita pakai akun yang itu. Jadi nanti ketika kita buat yang di organisasi yang sama, maka siswa bisa merespon. Khusus untuk di sekolah kita saja. Orang lain meskipun tahu linknya nggak bisa merespon, hanya bisa melihat saja. Nah, tapi kalau yang ini siswa kita belum punya akunnya, saya pilih yang atas, kita salin dan bagikan. Ini sama menduplikasi juga demikian untuk bekerja sama atau mengedit. Jadi kita minta masukan dari teman gitu misalnya. Nah ini soal saya nih, tolong dikasih masukan. Kita salin, kita berikan, nanti dia bisa mengedit. Itu Bapak Ibu. Pak, izin bertanya. Iya. Gimana Pak? Gini Pak, saya minta contoh pembuatan soal kan IPA. Biasanya soalnya dalam bentuk gambar paling banyak Pak. Nah, bagaimana buat gambar dalam optionnya itu loh Pak? Oh, gambarnya di option ya? Ya, seperti itu Pak. Mana Pak caranya? Untuk saat ini belum ada opsinya itu Pak. Iya, belum bisa. Jadi solusinya ya misalkan ya saya bukakan soal ya, soal. Misalkan ini soal. Solusinya ya gini aja Bapak Ibu. Jadi ini disimpan berupa gambar ya. Nah, nomornya nggak usah diikutin. Nah, gini aja. Nanti misalkan kan yang A itu adalah gambar. Ini tampil nggak buat saya ini ya? Ntar saya ganti share screen-nya dulu. Ini share screen-nya belum masuk. Saya ganti share screen-nya dengan Pak Hidayat. Ya. Jangan lupa download dulu. Iya, sudah tadi. Oh, sudah. Syukurlah. Berkala. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini misalnya ada soal, ada nggak yang berupa gambar, pilih jawabannya. Nggak ada ya Bapak Ibu. Nah, jadi kalaupun ada yang berupa gambar ABCD-nya, ya solusinya ya di snipping tool ya. Misalkan A gambar apa, B gambar apa. Nah, ini nanti kita save. Kemudian nanti kita Bapak Ibu ini latihan. Kita masukkan sebagai file latihan. Nah,
Nah, ini pertanyaan ini kan masih opsi matematika, kita hilangkan opsi matematikanya, Ibu, supaya judulnya juga kita matikan. Nah, ini jadi di sini nanti kita masukkan gambar. Di mana ini? Unggah. Nah, ini dia. Latihan dari nama filenya ya. Mana ya? Nah, ini. Nah, ya miriplah seperti dengan tetangga sebelah itu, Pak. Jadi pertanyaannya apa, atau nggak usah wajib pertanyaan karena sudah saya masukkan semua tadi ya. Nah, cukup pertanyaan. Nanti sini misalnya gambar A gitu kan. A, B. Misalkan kan ini gambar berupa gambar ya Bapak Ibu. A itu gambar apa, B gambar apa, C gambar apa. Ya udah di sini tinggal A, B, C, D. Ya kelemahannya itu masih belum ada opsi gambar di pilihan jawaban. Ada lagi Bapak Ibu? Tadi yang angkat tangan kayaknya Ibu Indri, silakan Ibu Indri. Ya. Iya Pak, izin bertanya. Itu kan mau buat soal matematika, kalau misalnya equation lain, misalnya kayak mau buat soal matriks, itu ada equation tambahan nggak ya Pak? Saya nggak paham equation itu. Kalau misalnya kayak di Word kan kita tuh buat soal matematika tuh kan pakai equation tuh. Oh iya. Ada matriks, ada ini gitu. Nah kalau di situ tadi saya nggak. Oh belum ada ya? Kayaknya masih kurang lengkap gitu. Iya, atau itu saya pernah dulu dengar itu pakai apa? Latex atau apa ya Bu ya? Nanti kita buka web latex, kemudian kita copy paste gitu lah kalau nggak salah. Karena saya bukan guru matematika jadi nggak pernah pakai, tapi pernah dengar gitu. Nggak pernah saya aplikasikan. Karena kalau di latex itu kan dia banyak sekali itu apa namanya simbol-simbol segala macamnya kalau nggak salah sih. Iya, simbol-simbolnya masih kayaknya belum ini kan. Iya, belum banyak memang di sini fasilitasnya. Atau bisa kita buat di tempat lain terus kita copy paste ke situ. Iya. Bisa gitu Pak. Iya, maksud saya tadi kita buka di situs latex atau gimana gitu ya. Itu saya pernah dengar. Bu Santi mungkin pernah dengar? Belum, Pak. Mohon maaf, Pak. Kalau ini menambahkan aja. Halo, Pak. Kalau yang saya dengar latex itu biasanya dia sama seperti equation editor, tapi nanti kita bagi yang naruhnya itu pakai link biasanya. Oh iya, betul. Kalau di Google Form kan biasanya kalau kita kan biasanya kalau itu kan kalau di gambar kita screenshot gitu kan sama juga kayak gitu juga nanti muncul seperti gambar juga. Jadi kita baginya bagi link. Ya. Jadi isinya link. Jadi bukan langsung ke seperti ini. Kalau di situ di latex link langsung yang diminta. Oh, gitu. Jadi di sini ya kita berikan link saja ya, nanti akan muncul gitu ya. Iya, sepertinya ya kan, sepertinya itu sih. Iya, seingat saya gitu juga sih. Karena nggak pernah pakai saya Bu, jadi pernah dengar saja. Kalau nggak salah gitu, karena di latex itu kan lengkap dia untuk equation segala macam itu lengkap banget kalau nggak salah sih. Jadi di copy linknya, dipaste di sini, sehingga ketika siswa itu membuka, dia akan otomatis terlihat wujud aslinya, wujud asli equationnya. Kalau nggak salah seperti itu sih, bukan berupa ininya lagi kalau nggak salah. Saya nggak pernah pakai Bapak Ibu, minta maaf. Iya Pak, lagi. Kebetulan saya guru matematika soalnya. Nah, iya. Mungkin ada lagi, Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya, Bapak Ibu. Jadi ya sama, misalkan yang tadi ya. Tadi sudah saya download kayaknya. Nah ini tadi kan, nah sudah respon serius selama pandemi ini tadi, yang sudah saya download Bapak Ibu. Tadi downloadnya kan di sini Bapak Ibu, di respon, nah buka di Excel, nanti dia akan terdownload otomatis.
Ketika terdownload, ya kita tinggal buka saja di mana folder downloadnya tadi, misalnya di sini. Nah, ini kan kita klik terbuka, maka dia akan membuka Excel-nya. Nah, seperti ini. Nah, kelebihannya Bapak Ibu, saya sih kurang tahu kalau yang di tetangga sebelah. Itu yang di sini, itu kita bisa tahu siswa itu ngerjakannya kapan. Tanggal berapa, jam berapa, selesainya berapa menit gitu. Ini kelihatan. Sebagai contoh nih ya Bapak Ibu, saya bukakan hasil rekapan ini daftar hadir siswa. Jadi siswa itu ada yang merapel. Nah ini Bapak Ibu. Jadi dia misalkan IPA itu seharusnya tanggal 11, tapi dia ngisinya tanggal 13. Kelihatan Bapak Ibu. Jadi ini dia ngerapel tanggal 13 sih semuanya dirapel. Jadi kelihatan ketika kita minta absen tiap hari kan, tiap hari tiap pelajaran tuh jam berapa mulainya. Nah, ini kan saya bikin begini. Jam 8, dia isinya ya sesuai jadwal seolah-olah. Tapi kita tahu guru, oh ternyata dia ngerapel. Ini kalau yang tidak merapel seperti yang di atas ini Bapak Ibu. Bahasa Inggris tanggal 12, dia mengisi tanggal 12. IPS seharusnya tanggal 13, dia mengisi tanggal 13. Jam 8. Nah, ini pun bisa kelihatan. Seharusnya IPS itu jam 8, oh dia ngisi jam 11, ya nggak apa-apa juga. Ini akan muncul di sini Bapak Ibu. Di hasil download itu akan kelihatan. Nah, ini dia ngisinya dirapel. Jam 12 itu dia ngerapel absen. Ini kelihatan. Nah, ini yang ngerapel absen ini saya tandain. Kalau yang tidak, ini kelihatan. Oh, ini lengkap dia mengisi. Seperti misalnya Azra ini dia 10 kali ngisi. Kan 10 pelajaran di SMP itu Bapak Ibu. Nah, jadi, oh dia tertib. Ini kelihatan tanggal 9, 12, 10, 13. Kelihatan. Oh, dia tertib. Nah, itu tambahan sih Bapak Ibu. Berdasarkan pengalaman pribadi. Ini kan saya mau ngitung si Azra ini berapa kali dia ngisi Yuda dan seterusnya. Ini muncul juga kelihatan sebenarnya. Ini sisa berapa 12 kali, tapi dia ngerapel. Ya itu sedikit tambahan Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan sambil. Halo Pak. Ya, silakan Pak. Tadi yang file terakhir yang Bapak tunjukkan itu kan bahwa siswa akhirnya menginput dia untuk hadir kan? Bahwa hadir di sedikit berbagi aja Pak, apakah bukannya seharusnya itu tak perlu lagi kalau kita pakai Teams karena kan sudah ada meeting attendance list-nya Pak, yang setiap kita meeting online otomatis sudah ada daftar hadir nanti bisa kita download. Oh iya betul Pak, terima kasih. Jadi gini Bapak Ibu, mungkin saya perlu lihatkan juga meeting attendance ya, karena sebagian mungkin belum. Iya itu aja Pak, supaya teman-teman yang lain bisa lebih ngeh gitu. Iya betul-betul Pak. Gini Bapak Ibu, jadi gini, ketika ini kan yang ada 23 nih Bapak Ibu. Jadi yang mempunyai acara ini kan saya yang buat pertemuan ini, maka ada menu di sini. Download attendance list. Ini saya download, nanti akan muncul bentar ya. Sudah apa belum nih? Internetnya kayak ini. Ayo. Tadi sudah saya download sih, coba saya cek ya di download. Mana sini ya? Meeting attendance. Nah, nih. Tanggal 16 jam 20.41. Tadi saya downloadnya ini. Jadi oh yang terakhir 2123. Oh ini barusan, tidak muncul tadi di sana. Nah, ini ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak ini informasinya. Nah, ini Bapak Ibu yang ikut di pertemuan ini, ya di meeting ini akan kelihatan masuknya jam berapa, joinnya jam berapa, ya, keluarnya jam berapa. Nih live, misalkan Bu Sri ini tadi masuk 8.38, izin keluar jam 9.12. Ini Wita ya, Wita ini Wita bukan WIB. Nah ini dan seterusnya ini kelihatan kapan masuk kapan keluar.
Nah, yang saya maksud ini tadi, Bapak, ini adalah saya selaku wali kelas, Bapak Ibu. Jadi wali kelas kan juga nanti mungkin ya ditanya laporan siswanya, kehadiran dia ngikutin pelajaran A, pelajaran B, pelajaran C. Nah, saya kan tidak mungkin terus-menerus ikut di kelas mereka. Jadi saya siasatinya seperti ini. Apakah hadir pelajaran saat itu? Nah, jadi ada siswa itu yang cuman mengisi misalnya mana ya? Nah ini Fitri ini cuma 2 kali ngisi. Hari pertama aja agama dan berikutnya nggak ngisi. Nah kita bisa evaluasi Fitri kenapa kemarin ini yang ngisi. Si yang biasanya yang tidak mengisi itu adalah mana ya? Siswa saya itu ada yang bermasalah. Nah nih hanya 2 kali nih. Kita bisa evaluasi dia, kita bisa chat langsung, Rapli tadi kemana, kok tidak mengisi pada daftar hadir ini, dan seterusnya. Bisa kita evaluasi siswanya. Karena saya wali kelas Bapak Ibu, ini bukan untuk pelajaran ya, tapi wali kelas. Jadi dalam satu pekan itu dia mengisi berapa kali? 10 pelajaran. Oh ternyata dia aktif untuk 10 pelajaran. Ya kita cuma bisa mengapresiasi bahwa si A itu tertib mengisi daftar hadir karena nggak ada sanksi juga, kasihan juga anak-anak kalau diberi sanksi Bapak Ibu. Jadi kita hanya bisa beri apresiasi di grup kelas, di grup PA bahwa kita memberikan apresiasi kepada si A, si B, si C ini yang tertib membuat mengisi daftar hadir. Ini untuk wali kelas ini Bapak Ibu. Kalau betul tadi kata Pak Rimpun tadi, untuk yang di meeting itu kita bisa langsung tahu. Kita bisa langsung tahu siapa saja yang gabung dan siapa yang keluar atau tidak gabung. Nah, kendalanya Bapak Ibu ketika saya mengajar, kebetulan sekolah saya itu belum deploy, jadi belum punya akun sekolah, sehingga siswa itu kadang-kadang namanya ngawur. Kalau ini kan nggak bisa kita ganti Bapak Ibu. Ketika kita masuk menggunakan akun kita, maka akan terbaca nama kita. Ketika yang dibagikan akun waktu pertama kali itu Bapak Ibu kan ada tuh nama yang terbaca dengan nama akun. Nama akun kan sembarang saja karena yang terbaca nanti yang ini nama sesuai nama kita. Nah ketika kita deploy itu kita bisa lihat oh ini adalah siswa kita. Nah kendala saya ketika mengadakan meeting menggunakan Teams ini siswa itu muncul di sini tuh nomor telepon lah, nama nggak jelas, karena dia bisa isi sembarang Bapak Ibu. Kalau ini kita nggak perlu ngisi nama, otomatis langsung masuk gitu kan. Otomatis langsung masuk dan tertera nama kita di situ. Nah kalau yang nanti di sekolahnya itu tidak deploy, maka ya akan seperti itu nanti hasilnya. Apa namanya? Nanti di sini ini cuma berupa nomor atau nama, udah jelas lah. Karena dia hanya sebagai guys aja, bukan attendance. Nih Bapak Ibu, bukan attendance, dia sebagai guest aja, sebagai tamu. Jadi sebagai tamu misalkan di sini ada enggak yang sebagai tamu? Oh enggak ada. Karena semua pakai akun ini. Ya. Demikian Bapak Ibu sedikit masukan. Terima kasih Pak Rimpun tadi masukannya. Ada lagi Bapak Ibu? Sambil lalu cek sound. Masih kedengaran? Masih. Saya mungkin menambahkan yang ya, bagian section tadi belum ya, Pak ya? Section mana itu, Bu? Saya tambahkan coba kalau belum. Bagian-bagian di form. Oke. Untuk tampilan saya sudah terlihat, Bapak Ibu? Ya. Oke, sudah terlihat, Bu. Oke. Iya. Ini saya buka yang form dan nah, jadi kita bisa menjadikan,
Jadi kalau tadi Pak Sapari menyampaikan satu bagian, bisa nanti dibuat 2 bagian. Dalam artian misalnya ketika kita misalnya membuat soal, itu kan biasanya menuliskan data siswa dulu. Nama anak, kemudian kelas, kemudian nomor presensi, baru kemudian soal. Nah, itu ada yang namanya section di dalam form atau di dalam kuis, Bapak Ibu. Nah, ini ya, misalnya. STPKN. Kemudian tambahkan baru ya tadi. Ada nanti pilihan di sini untuk section Bapak Ibu. Jadi maaf ya, mouse-nya susah. Suaranya nggak ada, Bu. Hilang. Nah, kalau pertanyaannya harus diisi, maka di sini harus diklik, harus diisi. Kalau membutuhkan jawaban panjang, maka di sini pilihan jawaban panjang harus diklik. Maka ketika nanti siswa itu lupa, tidak mengisi namanya, dia tidak akan bisa terkirim formulirnya. Harus diisi, karena di sini sudah diklik wajib diisi. Begitu Bapak Ibu. Tadi belum ya, sepertinya yang ini. Kemudian di sini ada tambahkan pencabangan. Nah, saya tambahkan dulu soalnya dulu. Ini section 1, bagian identitas siswa. Kemudian kita buat bagian 2. Jadi ketika siswa belum mengisi ini, dia belum bisa masuk ke bagian soal. Tambahkan baru, kemudian nanti klik bagian pencabangan. Tambahkan pencabangan ini. Gitu Bapak Ibu. Nah, di bagian pencabangan ini, setelah siswa mengerjakan soal pertama dan soal kedua, nama siswa diisi, kelas diisi, kemudian dia nanti masuk ke mana? Bagian mana? Pertanyaan, bagian soal berikutnya. Atau di akhir formulir, begitu. Jadi, biar anak tidak melewatkan per bagian-bagiannya. Mengisi identitas dulu, kemudian mengerjakan soalnya, gitu. Ini tambahan saja ya Bapak Ibu ya, fitur di kuis dan di form. Kemudian tema, kalau ingin merubah tema, tadi sudah ya disampaikan. Nah, ini. Tinggal merubah tema sesuai kebutuhan saja atau keinginan kita. Itu Bapak Ibu. Kalau di form. Halo Bu. Ini yang kuis ya, yang tambah. Iya Pak, silakan Pak. Berarti kalau kita mau membuat misalnya bagian kan soal selalu kalau ujian resmi ada bagian belum berganda, ada bagian essay. Jadi kalau itu mau kita buat berurut biasa kan tanpa kita pisah, biasanya nomornya berlanjut. Kalau pakai pencabangan itu nomornya bagaimana Bu? Atau otomatis terpisahkah kalau kita pakai pencabangan?
nomornya tetap berlanjut, Pak. Memang salah satu kelemahannya di situ, nomornya tidak bisa dimulai dari satu lagi. Jadi tetap berlanjut terus begitu, Pak. Tapi kalau dipakai pencebangan, tapi jadi terpisah dia bagiannya kan, bagian bilang berganda, Iya. kemudian bagian esai. Betul. Jadi identitas siswa dulu, kemudian soal pilihan ganda, pilihan esai, gitu. Bisa dibedakan. Nah, saya coba bukakan yang sudah jadi ulangan harian. Nah, di sini Pak. Jadi karena sudah dipilih option wajib diisi, maka ada tanda bintang di sini. Tanda bintang. Kalau dia tidak mengisi, maka tidak bisa berlanjut ke pengisi berikutnya. Nah, di sini tulis dulu nama siswa. Kemudian baru nomor absen misalnya, baru dipilih kelasnya, baru nanti dia masuk ke bagian berikutnya, ke bagian soal-soal. Nah, ini nomornya berlanjut Pak, nomor 4. Tidak bisa kembali ke nomor 1. Gitu. Baru soalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu. Nah, seperti ini nanti. Jadi kalau sudah semua dikerjakan, jadi kalau setiap soal diberikan tanda harus diisi, anak-anak yang misalkan ada satu soal yang belum dikerjakan, dia dia pasti akan gagal mengirim di sini. Nah, harus semua diisi begitu. Kemudian ada juga di sini Bapak saya sampaikan yang luar biasanya di sini. Nah, di sini ada tanda di samping soal itu imersif namanya. Jadi ini khusus untuk anak-anak yang mohon maaf ada tunarungu, tidak bisa mendengarkan. Seperti itu, ini bisa pembaca imersif ini otomatis membaca soal di Microsoft Office tersebut. Tuh. Jadi misalkan mohon maaf tidak penglihatannya kurang gitu, diaktifkan imersifnya, pembaca imersifnya, dia tinggal mendengarkan dan bisa menjawab. Nah, ini ya Pak. Imersif. Nah, ketika diklik nanti dia membaca soal tersebut. Kita putar. Nah, seperti itu. Jadi dibacakan oleh aplikasi tersebut atau di dalam Office-nya ini, Bapak. Ini untuk anak-anak yang ada kebutuhan khusus. Begitu. Mungkin ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Silakan. Untuk Office online, sekalian Pak Hidayat atau besok? Besok itu banyak ya, Office online, OneNote, satunya lagi apa ya? Sway. Kelas notebook sama Sway, iya. Iya banyak banget ya. Iya. Kita coba Office online, kita kenalkan Office online sekalian juga enggak apa-apa, Pak. Boleh, dicicil dulu. Nah, Oke, Bapak Ibu, lanjut aja. kembali lagi ke aplikasi Office 365. Jadi luar biasanya Office 365 itu dia sudah mencakup semua aplikasi di dalamnya. Semua aplikasi ada dan tersedia di sini. Itu luar biasanya. Termasuk salah satunya adalah Office Online. Yang kita kenal kalau di laptop kita itu ada Word, Excel, PowerPoint, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di Office 365 ini juga sama seperti itu. Ada menyediakan yang namanya Word, kemudian PPT atau PowerPoint, kemudian Excel. Kita coba menulis dengan Word. Kita klik Word. Istimewanya
Office online ini karena modelnya online, satu bisa berkolaborasi. Jadi misalnya 5 orang, 2 orang, 3 orang menulis bersamaan di situ di tempat yang berbeda bisa. Itu. Di sini sudah ini ya buat ya tadi Bapak Ibu. Tinggal pilih ada template kosong, ada desain-desain, model-model desain dan model-model template lainnya. Jadi banyak sekali pilihan template sesuai kebutuhan kita. Memo, surat lamaran, sudah ada apa tuh? Brosur perjalanan. Nah, ini sudah banyak sekali. Tinggal kita mau membuat sesuai kebutuhan kita apa. Tuh, misalnya kita buat yang perencanaan jalan. Yang ini aja yang ada gambarnya. Brosur perjalanan. Nah, template ini tinggal kita edit-edit saja. Itu Bapak Ibu. Ini luar biasanya Word di Microsoft 365 itu. Sudah banyak template yang disediakan. Nah, di sini. Kita tinggal edit sesuai kebutuhan. Misalnya kita PPDB, mau membuat formulir template, brosur untuk dicetak dan dibagikan. Nah, kita tinggal masukkan foto dan menambahkan materi-materi tulisan di sini dengan template yang sudah tersedia. Kemudian, selain untuk kita bisa menulis biasa seperti Word di laptop kita, di sini kita bisa langsung ganti nama filenya dan tidak perlu save as. Jadi tidak takut misalnya mati lampu, tiba-tiba kuota habis dan sebagainya, otomatis sudah tersimpan. Jadi tidak, biasanya kan kita kalau pakai Word yang biasa di laptop kita itu, waduh, ketika mati lampu tidak tersave otomatis, auto save gitu. Kadang-kadang tidak tersimpan gitu. Nah, kalau di Office Online ini kita mengetik di situ otomatis tersimpan. Bahkan satu huruf pun langsung tersimpan. Seperti ini, kita tinggal tambahkan. Kalau fitur yang lain, ya mungkin sama. Insert table, picture, link. Misalnya kita mau memasukkan link YouTube kita. Itu tinggal kita nanti buka YouTube atau mungkin kita punya blog guru, kita tambahkan di sini. Ada link. Nah, misalnya blog guru. Kemudian di sini nama blog kita. Tinggal diinsertkan di sini. Sudah muncul nanti di sini. Anak-anak atau orang yang membuka file kita, nanti tinggal klik saja di situ, sudah otomatis nanti bisa diarahkan ke web yang ke tab yang baru, membuka blog yang kita buat tadi, link tadi, atau mungkin YouTube. Kan sekarang model pembelajaran banyak yang lewat YouTube. Nah, kemudian di sini di atas ada editing. Nah, ini kalau kita ingin share kepada orang lain, nah model share-nya sama. Meskipun anak-anak kita tidak memiliki akun, kita pilih anyone with the link. Apply. Kemudian nanti kita copy linknya, kita sebarkan linknya. Jadi meskipun anak-anak tidak memiliki akun, nanti tetap bisa hilang ya Pak. Masih loading Bu. Nah, tetap bisa Suara saya putus-putus ya Pak? Enggak, jelas Bu. Oh ya, oke. Itu, jadi share with anyone without, meskipun tidak dalam satu guru inovatif. Nah, ini bisa di-apply, kemudian copy linknya,
Tinggal di copy, lalu link ini nanti kita bagikan kepada siswa-siswa kita atau siapa yang mau kita share di situ. Nah, di sini tadi saya sampaikan biasanya Word Online ini atau Office Online ini, orang yang memiliki link tersebut bisa kita atur apakah hanya membaca saja, viewing saja, ataukah dia bisa mengedit, ataukah reviewing. Jadi semuanya bisa kita atur sesuai keinginan kita. Gitu ya Bapak Ibu. Ini untuk Word Online. Nanti untuk PowerPoint dan Excel prinsipnya sama Bapak Ibu. Mengetik sama, membuat materi yang sama seperti Office di laptop kita. Hanya perbedaannya di sini kita gunakan secara online. Bisa juga menggunakan HP kita. Yang penting kita sudah masuk ke akun Guru Inovatif dulu atau akun Microsoft 365. Begitu. Nah, apabila kita mengizinkan untuk editing, make any change, ketika link tersebut kita bagikan, orang yang membuka tersebut bisa ikut mengetik di sini, menambahkan materi atau apa di tempat yang berbeda. Jadi tidak harus kita bagi filenya, cukup kita bagi linknya saja. Gitu Bapak Ibu. Nah, di sini kita juga bisa memasukkan voice note, diktat ini, kemudian bisa juga video, kemudian simbol-simbol, kalau misalkan nanti untuk matematika. Nah, ini fitur-fitur yang lain nanti bisa dieksplor Bapak Ibu. Silakan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu. Ini saya contohkan untuk Word. Nanti untuk PowerPoint lebih luar biasa lagi. Gitu. Perlu dibantu dijelaskan Bu PowerPoint-nya? Oh iya, siap baik. Saya bukakan ya untuk PowerPoint. Kita masih ada waktu 15 menit ya, Pak ya? Ya, masih ada waktu. Ya. Sambil Untuk kalau ada yang ingin PowerPoint, bertanya Bapak Ibu ya, silakan. silakan. Untuk PowerPoint juga sama Bapak Ibu. Jadi sudah disediakan template yang banyak sekali di sini. Kita tinggal memilih atau milih dengan template yang kosong. Kita pilih misalnya ya satu template. Nah, sini Bapak Ibu kita tinggal. Sama di sini kita nanti bisa share kepada siapapun meskipun dia tidak memiliki akun yang sama. Kemudian bisa juga misalnya ingin membuat materi yang sama, guru mabel yang sama, berkolaborasi langsung secara online, bisa. Tinggal kita share linknya, kemudian diatur agar bisa diedit atau editing. Bapak Ibu. Kemudian bisa juga setiap slide-slide ini kita memberikan komen. Misalnya mau menyampaikan ke rekan kita, tolong ditambahi materinya. Jadi komentar ini akan dilihat oleh rekan kita yang kita bagi linknya tadi. Nah, apa yang kita butuhkan? Di sini juga ketika kita membuat slide-slide itu ditawarkan dari 36 Office 365-nya ini. Nah, misalnya seperti ini.
Dia nanti akan memunculkan di sebelah kanan itu menu-menu. Nah, ini kita tidak usah mikir sendiri mau dibentuk apa. Ada berbagai pilihan di sini. Nah, sudah ditawarkan pilihan-pilihan model, desain, kita tinggal memilih saja. Jadi tinggal ketik-ketik, desain sudah disediakan. Gitu. Nah, biasanya di situ. Menambahkan foto, video, kemudian audio juga bisa. Jadi misalkan kita tidak hanya biar anak tidak hanya membaca, tapi kita akan menambahkan audio kita sambil menerangkan materi, pembentukan BPKI, BPUPKI, sejarah pembentukan BPKI dan sebagainya dan seterusnya. Kita bisa rekam dulu, baru kita tambahkan audio kita di situ. Kita simpan dulu nanti audio kita. Online video juga bisa. Tinggal masukkan linknya Bapak Ibu. Misalnya di YouTube atau diambil dari link-link yang lain. Itu misalnya kayak tadi matematika latex bisa, kalau ada videonya, link videonya bisa ditambahkan di situ. Ini ya Bapak Ibu. Tampilannya. Cuman memang ini bisanya secara online karena namanya Office Online. Nah, transition, animation, slideshow dan semuanya mirip-mirip, hampir sama. Perbedaannya di sini ada bisa di-share linknya, bisa menuliskan komen, bisa untuk kolaborasi dengan kawan kita, kawan guru. Jadi misalkan anak-anak diberikan penugasan membuat PPT secara kelompok, mereka berlima bisa langsung di sini berkolaborasi, Bapak Ibu. Tinggal dibagi linknya saja ke 5 anak, dia masuk ke link tersebut, kemudian bikin slide bersamaan di satu PowerPoint yang sama. Untuk Excel juga sama seperti itu, Bapak Ibu. Silahkan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu, masih ada 10 menit kita. Nah, sudah ada template-template sesuai kebutuhan. Misalnya yang guru akuntansi, nah di sini sudah lahan dipilih sendiri. Template kosongnya, kalau dibutuhkan template kosong bisa. Ini untuk Excel. Itu di chat ada saya bagikan link PowerPoint yang bisa berkolaborasi. Jadi Bapak Ibu bagi yang ingin mencoba, itu saya bagikan linknya. Coba dikirimkan ke WA saya, Pak. Karena kalau yang membuat meeting Bapak di tempat kami tidak muncul menu chatnya. Betul Bu. Dari tadi nyari chatnya enggak ada. Iya, karena yang membuat meeting adalah Bapak Hidayat Sapari. Jadi hanya timnya Pak Hidayat Sapari yang ada. Oh iya, yang di kelas itu ya Bu ya. Betul. Oh, makanya kemarin saya kok penasaran kenapa ya. Oh iya. Saya juga baru ketemu ini Pak. Ini yang makanya saya lancar saja ngechat sama teman-teman ini, rupanya yang satu grup sama saya. Iya, jadi untuk Bapak Ibu yang masuk di kelas saya tidak bisa ikut chatting ini karena menu chat, obrolan dan lain-lain. Ini memang kelemahannya Bapak Ibu. Jadi kalau bulan Juni Juli kemarin, siapapun yang menjadi peserta di meeting itu bisa melakukan chat Bapak Ibu. Tapi yang update terbaru ini memang hanya kelas yang membuat meeting itu saja yang bisa melakukan chat. Ini untuk tampilan Excel-nya ya. Dari tadi saya cerita. Dicari-cari ya Pak. Jadi kalau tanya langsung dihidupkan speakernya, silakan Bapak Ibu. Nyari-nyari link nggak ketemu. Ini saya tambahkan sedikit ya Bu tentang PowerPoint. Siap. Coba saya share screen punya saya nih, mudah-mudahan mau nih.
lambat tampilnya Bapak Ibu. Ini aja deh. Mana PowerPoint saya? Iya, udah tampil ya Bu ya? Sudah, Pak. Nah ini saya contohkan saja tambahan Bapak Ibu. Jadi tapi loading dulu ya Bapak Ibu, karena di awal kan dia harus ngeload pertama, tapi nanti ketika sudah terload dengan sempurna ya dia akan play-nya lancar. Ini perdana ya, dia masih memuat meloading. Sabar. Kita ke next slide sajalah. Nah ini mana dia ini? Oh sudah selesai. Masih loading ya dulu. Kita ulang. Ini contoh PowerPoint Bapak Ibu, jadi ya bisa backgroundnya bisa berubah video. Kita lanjut ke slide berikutnya. Masih loading. Dan luar biasanya PPT online ini, kalau kita tampilkan, kita ambil gambar bergerak di situ, tampilannya juga bergerak Bapak Ibu. Jadi lebih menarik untuk siswa-siswi kita. Nah ini yang udah sampai ketiga nih. Kelanjutan saya ngekliknya tadi berarti. Ya, kita ulang dari slide ini ya. Nah ini sudah ngeload ya. Kalau sudah ngeload ini lancar Bapak Ibu. Nah ini slide berikutnya. Jadi kalau Bapak dan Ibu menggunakan Office 2019 akan mirip seperti ini Bapak Ibu. Kalau masih 2019 ke bawah ya nggak terlalu mirip. Nah ini tampilnya ya begini. Ya lumayan cantik lah Bapak Ibu. Kalau yang Office 2019 bisa Bapak Ibu buat seperti ini. Kalau di bawahnya masih belum bisa. Kalau ini transisi ini bisa, yang transisi ini bisa. Yang untuk yang teks yang menyusun teks tadi itu yang masih belum bisa. Ketajuan. Nah ini Bapak Ibu. Ini adalah tugas-tugas nanti ini kebetulan. Nah sedikit informasi sekalian. Jadi nanti ada malam ini berarti dapat tambah berapa tugas Bu? Satu ya? Oh satu aja. Satu tugas membuat form. Membuat form. Itu di tugas berapa berarti? Tugas 3 ya. Di tugas ketiga form ya terserah mau PPDB atau apa saja, membuat kuis minimal 5 soal. Nanti yang dikumpul adalah link soalnya atau link PPDB-nya di assignment. Nah, pengumpulannya ya tadi terakhir tanggal 22 November, masih lama. Nah, ini PPT, contoh PPT Ibu. Jadi ya lumayan. Oh, ini satu lagi nih ya, lupa saya, ini saya tampilkan sekalian. Ini apa ya namanya istilahnya, saya sampai lupa sudah. Saya lihatkan aja fiturnya ini. Ya masih ngeload Bapak Ibu, memang agak lama. Nah ini, jadi misalkan seperti ini contoh Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa berkreasi masing-masing. Ini ada 3 planet gitu ya. Nanti ketika kita klik slide berikutnya, dia akan tampak seolah-olah gambar ini bergerak. Seolah-olah bergerak. Tapi memang berpindah ya. Cuman transisinya itu mantap gitu. Ini apa ya nama istilahnya, saya lupa nih. Coba saya buka di PPT-nya. Itu adalah di
Nah, nih di mob. Kalau di Office 2009 itu akan ada menu seperti ini, mob transisi mob namanya. Nanti dia ya berpindah seiring dengan transisinya slide. Ya, slide ini kan bisa ada transisinya, Bapak Ibu. Nah, dia akan ini juga bisa bertransisi gambar ini. Kita mau pindahkan kemana, dia jadi seolah-olah bergerak dari titik mana ke titik mana. Tulisannya juga demikian. Nah, itu hambur, ya coba saya ulang lagi. Kemudian menyusun ulang dia. Nah, seperti ini tulisannya. Masih loading ya. Nah, seperti ini tulisannya juga seperti tadi dia. Hambur, kemudian tersusun kembali. Nah, dia ada transisi mob namanya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi bisa ya sedikit banyak bisa menghibur siswa kita lah, nggak jenuh. Ini mob nanti dipelajarin Bapak Ibu. Karena ini sudah jam 22 waktu Indonesia Tengah atau 21 waktu Indonesia Barat. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, disilahkan yang ingin bertanya. Izin bertanya Pak. Ya, Silakan, Ibu. Nanti kumpul tugasnya di assignment, lalu ya, tambahkan pekerjaan, gitu ya Pak ya? Bukan. Cara mengumpulkannya gimana? Ini sebagai contoh di kelas saya, nanti kalau kelasnya Bu Santi mungkin kurang lebih sama. Di sini, ini di aplikasi Team. Ya bisa di aplikasi, bisa di web browser juga sama. Nanti ada menu assignment atau tugas kalau bahasa Indonesianya. Nah, Ibu klik aja di assignment, nanti ada di sini ada menunya. Tugas mana yang mau dikumpulkan. Jadi masih loading. Nah, ini ada 2 tugas ini. Nah, tugas 1 yang udah ngumpul 8, yang tugas membuat kelas tim ini belum ada karena memang belum bisa buat kelas tim. Tugas pertama ini tugas kedua. Tugas pertama ada 8 orang yang sudah mengumpulkan. Nanti akan ada tugas ketiga, tugas keempat dan seterusnya. Jadi kita bisa buat penugasan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa explore lah. Sayangnya di tim sini belum bisa buat kelas. Atau gini Bapak Ibu, kelas yang ada kan Bapak Ibu kan sekarang gabung di kelas nih, entah kelas yang mana ya, di kelas yang ini atau di kelas yang lainnya. Ini atau kelas latihan ini diobrak-abrik aja Bapak Ibu, karena bisa diapa-apain gitu maksud saya, bisa ditambahin channel. Nah, buat tambah sendiri ya kan kemarin yang lalu itu saya bagi ininya apa namanya kodenya. Nah, kodenya saya bagi kemarin itu jadi bisa gabung di kelas ini. Nanti ini diobrak-abrik aja, ditambahin assignment sendiri untuk sebagai bahan belajar saja, Bapak Ibu. Ini kodenya nanti Ibu tambahin channel sendiri, kemudian bikin assignment sendiri di sini, tambahin assignment. Oh, tidak muncul ya Pak? Apanya Bu? Oh maaf. Munculnya masih PPT tadi. Astagfirullah, ya maaf, salah share screen saya. Ya. Aduh. Nah ini seharusnya. Saya bingung yang mana gitu. Oh ya Ibu maaf. Sampai dari tadi Ibu bilang. Gini Bapak Ibu. Apa? Hari kemarin itu kan saya ada bagi kelas untuk latihan ini. Nah Bapak Ibu kan beberapa sudah gabung tuh. Membernya ini ada 11 orang. Ini gabungan dari kelasnya Bu Santi dan kelas saya. Entar dulu Bapak Ibu baterainya sekarang. Ada hiburan. Oke, kita lanjut lagi Bu. Nah ini ada 11 orang nih. Ini bisa di kelasnya Bu Santi, bisa di kelas saya, gabung di sini, nanti diobrak-abrik saja ini karena buat latihan. Jadi di sini di generalnya atau di umum ini ada menu assignment. Nah nanti ngumpulkannya di sini.
Nah, ini tugas 1. Tugas bab 1 ini. Nah, ini tugas bab 1 nanti muncul di sini. Misal tugas pertama apa, tugas kedua apa. Nah, kalau Ibu ingin membuat juga ya tinggal create aja di sini. Nah, untuk penugasan atau kuis atau yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Ini saya contohkan kelas yang saya buat dengan teman-teman. Nah, ini di sini di assignment itu ada nah ini tugas pertama itu kan transkrip dia mengumpulkan transkrip. Nah ini ada 8 orang yang sudah mengumpulkan. Nah kita sebagai guru juga bisa melihat grade siswa kita. Nah, belum muncul masih loading. Nah seperti nanti nama siswa. Nah ini pertama dari tugas kedua dan seterusnya. Nah, ini ada skornya nih kelihatan grade-nya nanti. Di assignment juga bisa kita bisa kita tahu, oh ini masih 8 orang yang mengumpul, berarti ada 9 orang yang belum mengumpul. Ini malah belum mengumpul sama sekali karena belum bisa buat kelas. Jadi yang ada ini saja di obrak-abrik Bapak Ibu. Sementara mudah-mudahan besok sudah bisa, atau kalaupun seandainya besok belum bisa, toh pengumpulan sampai tanggal 22 November nih, terakhir 22 November. Siapa tahu rentang waktu itu nanti ada kabar baik sehingga bisa buat kelas, ya kita buat saja kelas. Nah nanti Bapak Ibu bisa buat assignment. Nanti siswanya siapa? Ya teman-teman saja Ibu masukkan, Bapak Ibu masukkan teman-teman sendiri. Caranya ya di sini add member, atau tadi dengan cara membagi link ke teman di grup WA itu kan kita bisa bagi link tuh, nanti mereka tinggal klik akan gabung di kelas ini. Atau tadi dengan cara membagikan kodenya. Ini di manage team, diklik sini di manage team, muncul ini, kemudian di setting atau di pengaturan. Nanti pilih yang tim code. Nah, ini berikan kode ini ke teman, nanti dia buka tim, join with kode. Nah, masukkan kode ini udah langsung masuk ke kelas ini. Jadi ada 3 cara untuk bergabung di kelas. Ya mudah-mudahan insya Allah sempat kalau nanti mudah-mudahan sudah bagus bisa buat kelas. Jadi gue bisa buat channel, bisa buat assignment atau tugas dan seterusnya. Nah ini juga kita bisa interaktif dengan siswa Bapak Ibu. Misalkan tugas ini saya contohkan ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu yang di kelas. Ini saya contohkan kita bisa memberikan interaktif. Ini misalkan yang sudah saya kembalikan. Jadi ini yang, nah sudah mengumpulkan ini Ibu Kasmiati sudah mengumpulkan tapi belum saya koreksi. Ini sudah mengumpulkan belum dikoreksi. Kita bahas yang sudah dikoreksi saja. Ini misalnya. Nah ini kita bisa berikan feedback Bapak Ibu. Di sini nilainya kita bisa berikan, nanti kita return, kita kembalikan ke siswanya. Oh saya dapat nilai 100. Kalau nilai rendah kasih alasan sini apa. Kita bisa langsung berikan feedback. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi sudah ada yang ngumpul ini tapi belum sempat saya koreksi dari 3 orang. Nah, di sini nanti Ibu bisa buat apa namanya dan seterusnya lah ini. Nanti sambil apa namanya di WA chat saja, WA grup itu kan bisa kita chat apa kendala dan seterusnya. Demikian Bu Santi. Keterusan saya nanti ini. Bapak Ibu, mungkin sebelum kita mengakhiri, kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Foto bersama, diaktifkan dulu kameranya, karena ini adalah sebagai laporan kami ke Master Trainer yang membuatkan akun itu Bapak Ibu, termasuk ke pihak Microsoft. Jadi kami harus memberikan laporan. Nah, jadi minta maaf Bapak Ibu ya, ini harus kita laksanakan. Ini saya buat together mode aja ya, biar seru. Ini sebagai laporan Bapak Ibu, minta maaf ya Bapak Ibu, harus mengaktifkan kameranya dengan kondisi ngantuk-ngantuk mungkin. Ini saya capture ya Bapak Ibu. Sudah semua? Ada yang masih ditunggu? 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya, lumayan banyak ini. Dari 22 peserta.
Oke, kita ambil gambar 3, 2, 1. Oke, sebentar Bapak Ibu, saya mau pastekan di sini dulu. Nah, sudah ada laporannya, jadi kan enak. Sekali lagi Bapak Ibu, mungkin bisa kasih apa ya, literasi ya. Nah, literasi. Karena kan Bapak Ibu ini belajar mandiri nih, betul-betul belajar mandiri. Jadi literasi. Nah, literasi. Ya, 3, 2, 1. Oke, kita foto. Sudah, saya paste nanti. Kalau keburu lupa Bapak Ibu di paste di sini. Kayak saya kemarin. Hilang nanti fotonya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Boleh dinonaktifkan lagi kameranya. Terima kasih banyak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin ini sudah juga larut Bapak Ibu bagi yang di wilayah timur dan tengah. Ini sudah lumayan malam. Insya Allah besok gimana ini? Malam lagi atau ke siang lagi? Gimana Bapak Ibu? Seperti ini saja, jadi tidak terlalu buru-buru, Pak. Iya. Kalau Malam ya? itu kadang-kadang masih ada kerjaan, kita mau juga nggak nyaman sama kepala sekolah. Oh iya. Oke. Malam aja Pak. Oke, siap. Kalau ini kan agak longgar, enak gitu, nggak mau itu kan. Ya bisa. Jadi insya Allah besok malam lagi kita lanjutkan Bapak Ibu. Alhamdulillah. Jadi kita awali dengan basmalah, kita tutup lagi dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada malam hari ini bisa bermanfaat, bisa kita aplikasikan nanti di sekolah, dan lebih bagus lagi kalau kita bagikan ke teman ilmu ini sehingga bisa semakin banyak manfaat yang bisa diperoleh. Sekian dari saya akhiri, kurang dan lebihnya mohon maaf Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Santi. Iya. Saya yang terima kasih Pak. Sudah bisa live Pak? Oh bisa Bu, bisa Pak, bisa banget. Ya, permisi. Ya, terima kasih Mbak. Bu Santi, besok siapa yang buat kelas meeting? Sambil makan Pak. Bu Santi, besok meeting gimana? Di kelas Ibu kah? Kelas saya? Boleh. Di kelas saya boleh. Oke. Berarti besok saya udah bisa kirim pesan lagi ya? Oh iya ya, gimana ya caranya itu biar chatnya dua-duanya bisa? Tadi akan ada kelas latihan tuh Bu. Apa di situ? Tapi belum gabung. Nanti kan bisa aja saya bagikan link, nanti Ibu bagikan di grup WA Ibu, supaya gabung di situ tinggal sekali klik atau pakai kode. Nah, jadi itu kelas bersama gitu, jadi. Iya betul. Jadi makanya Pak, kemarin di kenapa tempat Bapak itu saya? kelihatan enggak background saya? Kalau posisi seperti ini nggak kelihatan Bu, karena yang kelihatan kan background kursinya. Coba saya spotlight. Iya. Tuh, nggak muncul kan Pak? Kenapa? Backgroundnya nggak muncul. Enggak, kalau diganti galeri yang muncul seperti muncul. ini. Kalau tadi tidak bisa memang karena dia otomatis mengganti kursi. Punya Ibu nggak kebalik tulisannya nih? Punya saya kebalik apa enggak Bu tulisannya? Enggak Pak, kalau dilihat peserta memang tidak. Kalau kita lihat sendiri kebalik. Iya kebalik ini. Ini Saya khawatir kebalik. Iya, syukurlah. Ya Allah, kemarin itu sudah saya screenshot, tapi ini ada beberapa ini. Cukup aja sudah. Iya. Nanti sama besok lagi kan cukup aja. Iya. Tinggal di set. Tadi tuh laptop saya tiba-tiba mati. Iya kayak saya kemarin itu mati lampu. Maka belum join lagi yang di HP tadi. Aduh.
Alhamdulillah. Besok lagi insya Allah malam. Tinggal Berarti save saya sama kelas notebook. ya. Saya bagikan linknya dulu ya Bu. Link kelas latihan, Pak. Iya. Ya, Mana tadi ya? Oh di sini ya. Link kelas latihan tadi. Ibu kan gabung juga sudah di sini kalau nggak salah. Saya masukin kemarin itu. Iya. Coba dijadikan guru, Pak. Oh iya ya, betul-betul. Semuanya jadikan guru aja. Supaya Iya, bisa betul, ngisi betul. assignment segala macamnya itu kan. Betul. Manage tim. Nah ini jadikan guru semua aja. Jadi mereka bisa bikin soal juga gitu. Ya, iya betul. Oh iya. Ya sementara latihannya ya lewat sini aja. Kalau membuatnya insya Allah mereka bisa kok, tinggal create new itu bisa. Iya. Cuman kan untuk mengisi di kelasnya itu mau diisi apa, nah itu mungkin yang belum bisa. Nah dengan kita buat sebagai seperti ini, insya Allah mereka bisa berkreasi. Jadi mau bikin channel nanti akan jadi banyak channelnya ini nggak apa-apa. Namanya juga kelas latihan. Sudah. Nah jadi Ibu udah bisa nih, nih. Tim code-nya nih. Yes. Atau bagikan link aja juga bisa langsung. Yes. Link tim. Nah ini juga bisa. Nanti tinggal kita jadikan ini aja, owner aja. Pending request. Oh masih ada yang pending request ya. Bu Lutfi kelas saya. Oh, kasihan. Ini Bapak Ibu peserta saya masih banyak yang belum aktivasi. Masa Bu? Iya. Kebanyakan peserta. Iya sih. Aduh, saya 17 aja tuh kayaknya yang aktif tuh. Astagfirullahaladzim, lupa lagi ngasih kenal tadi. Kode. Astagfirullah. Ingat ya Bu? Random code Bu. Halo Bu. Mic-nya mati. Gak kedengeran. Ibu masih mati tuh, mute masih mute. Mic-nya diaktifkan Bu. Oh iya. Iya, nggak kedengaran suaranya. Aduh, ketinggalan lagi nih. Ya beginilah kadukanya. Ayo di bagian redeem code-nya Bu, besok itu udah berlaku lagi tuh Bu. Besok udah berlaku lagi kayaknya ya. Hari ini nggak ada ya dari Pak Mansur Bu ya?